Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester Universitas Pancasila Bekasi dengan materi anuitas dan dosen pengampu saya yaitu Irfia Eriza. Selamat menyaksikan. Pengertian anuitas berdasarkan teori perbankan. Anuitas adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Anuitas juga bisa digambarkan sebagai proses pembayaran dalam besaran yang sama dan dilakukan dalam tempo tertentu. Secara singkat, anuitas bisa diartikan sebagai cicilan. Meski namanya cicilan, anuitas tidak hanya berhubungan dengan pembayaran kredit atau utang. Ketika Anda melakukan pembayaran untuk premi asuransi, anuitas juga digunakan. Dalam dunia perbankan, anuitas digunakan untuk menghitung besaran bunga atau investasi. Tujuannya agar nasabah lebih mudah dalam melakukan pembayaran dan penerimaan besaran keuntungan dari investasi yang dimilikinya. Rencana pelunasan pinjaman. Rencana pelunasan pinjaman adalah untuk memberi gambaran bagi peminjam terhadap rencana pelunasannya. Biasanya digunakan tabel pelunasan dan biasanya pinjaman yang dicantumkan dalam tabel merupakan pinjaman pembulatan. Dengan mengetahui tabel ini, kita sebagai peminjam akan tahu kapan pinjaman kita akan lunas dan dalam periode yang berapa lama. Perhitungan anuitas dan pelunasan pinjaman. 1. Rumus perhitungan anuitas. P dikali I dikali buka kurung 1 ditambah I dikali T dibagi 1 ditambah I dikali T dikurang 1. Keterangan: P adalah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah periode kredit. 2. Besarnya anuitas. A sama dengan M dikali I per 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I pangkat min N. 3. Bunga sama dengan SP dikali I dikali buka kurung 30 per 360. Dengan keterangan SP adalah saldo pokok pinjaman di bulan sebelumnya, I adalah suku bunga per tahun, 30 adalah jumlah hari dalam sebulan, 360 adalah jumlah hari dalam setahun. 4. Anuitas sama dengan asuransi ditambah bunga, atau A sama dengan AN ditambah BN, dengan N bilangan asli. Contoh tabel pelunasan. Yaitu tabel pertama ada tahun, lanjut pinjaman awal tahun, dan selanjutnya anuitas. Di bawah anuitas terdapat bunga ditambah angsuran, dan selanjutnya adalah sisa pinjaman akhir tahun. Itu merupakan contoh tabel. Menghitung angsuran. Angsuran pokok per bulan sama dengan pokok pinjaman dibagi jangka waktu pembayaran angsuran. Bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga per tahun dibagi 12. Contohnya, CV Semesta Nusantara mendapatkan pinjaman jangka panjang berupa KTA senilai 120 dengan jangka waktu pembayaran 1 tahun. Pemberi KTA menentukan suku bunga setahunnya adalah 11%.
Berapa angsuran per bulan yang harus dibayar? Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Angsuran pokok per bulan sama dengan 120 juta dibagi 12 bulan, sama dengan 10 juta. Angsuran bunga per bulan sama dengan 120 juta dikali 11% dibagi 12 sama dengan 1.100.000. Total angsuran per bulan sama dengan 10 juta ditambah 1.100.000 sama dengan 11.100.000. Menghitung sisa pinjaman. Sebesar 10 juta akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan dengan suku bunga 3% per bulan selama 2,5 tahun. Tentukan sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 10 juta dan I sama dengan 3% atau 0,003 dan N sama dengan 2,5 tahun sama dengan 30 bulan. Kita hitung satu per satu semuanya. Nilai B1 sama dengan I dikali N. I 0,03 dikali M 10 juta sama dengan 300.000. Yang kedua kita mencari nilai A1. A1 sama dengan A dikurang B1 sama dengan A 510.192,59 dikurang 300 sama dengan 210.192,59. Selanjutnya nilai A11. A11 sama dengan A1 dikali 1 ditambah I 10 sama dengan 210.192,59. 1 ditambah 0,03 pangkat 10 sama dengan 481,26. Nilai B11 sama dengan A dikurang A11 sama dengan 510.192,59 dikurang 282.481,226 sama dengan 227.711,33. Menentukan sisa pinjaman. S10 sama dengan B11 dikali I sama dengan 227.711,33 dikali 0,03 sama dengan 7.590.377,67. Jadi sisa pinjaman setelah membayar 10 kali adalah 7.590.377,67. Anuitas dibulatkan ke atas. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan, ratusan ribuan, puluhan ribu, dan lain-lain selalu ditambah 1 dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke atas adalah AN+. Contoh, hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh AN sama dengan 2.351.405,78. Dibulatkan anuitas di atas dalam puluhan ke atas. Jawabannya AN sama dengan 2.351.410,00. Rumus nilai lebih. N
NL sama dengan A1 ditambah A1 dikali daftar nilai akhir rente kolom I persen baris N kurang 1 dikurang M. Adapun rumus lain dengan catatan NL sama dengan L ditambah L dikali daftar nilai akhir rente kolom I persen baris N dikurang 1, maka rumus besarnya anuitas berakhir adalah AT sama dengan AN dikurang NL. Keterangan NL sama dengan nilai lebih A1 sama dengan angsuran 1, AN plus sama dengan anuitas dibulatkan ke atas, AN sama dengan anuitas, L sama dengan AN plus dikurang AN. AT sama dengan anuitas terakhir. Anuitas dibulatkan ke bawah. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain tetap dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke bawah adalah AN min. Contoh, hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh. AN sama dengan 4.397.895,78 dibulatkan anuitas di atas dalam puluhan ke bawah. Jawabannya A min sama dengan 4.397.890,00. Rumus nilai kurang anuitas NK sama dengan M dikurang A1 ditambah A1 dikali daftar nilai rente kolom I persen baris N dikurang 1. Rumus nilai kurang anuitas jika K sama dengan AN dikurang buka kurung AN min sama dengan NK sama dengan K ditambah K. Daftar nilai akhir rente kolom I persen baris N dikurang 1. Keterangan NK sama dengan nilai kurang A1 sama dengan angsuran 1, AN min sama dengan anuitas dibulatkan ke bawah, AN sama dengan anuitas, K sama dengan AN dikurang AN min. Cukup sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching. Bye.